Selamat pagi dan salam olahraga untuk pemirsa di rumah. Bersama saya, Jason Nathaniel Gideonto yang akan memberikan berita-berita tentang seputar sepak bola spesial untuk Anda. Berita pertama, final Liga Champions yang diadakan di Paris berhasil dimenangkan oleh Real Madrid. Meskipun agak berjalan dengan sengit antara kedua tim, tetapi Real Madrid mampu memenangkan laga ini dengan skor 1-0. Real Madrid berhasil menjadi juara Liga Champions pada musim 2021-2022 usai mengalahkan Liverpool di laga final dengan skor 0-1. Pada babak pertama, Liverpool pun mendominasi dan memaksa Real Madrid untuk melakukan permainan bertahan. Namun sayangnya tidak ada gol yang tercipta dari pihak Liverpool. Di babak kedua, Liverpool pun juga tetap tampil mendominasi. Namun lagi-lagi, serangan yang dilakukan The Reds mampu ditahan oleh Thibaut Courtois. Terdapat momen serangan balik yang dilakukan oleh Real Madrid, yang dilakukan oleh Federico Valverde. Dengan melakukan crossing kepada Vinicius Junior, gol pun tercipta dari pihak Real Madrid. Meski kebobolan, Liverpool pun terus menyerang ke gawang Real Madrid. Liverpool pun juga tetap mendominasi pertandingan. Namun hingga akhir pertandingan, sayangnya Liverpool pun tidak mampu menciptakan satu gol pun. Hingga akhirnya Real Madrid pun keluar sebagai juara dari Liga Champions. Berkat kemenangan ini, Real Madrid pun total sudah menyumbang 14 trofi Liga Champions, unggul dari semua tim. Di bawah ada AC Milan sebanyak 7 trofi Liga Champions, sedangkan Liverpool terpaut 6 trofi. Pep Guardiola menjadi sosok yang paling penting dalam prestasi Manchester City dalam merebut gelar juara Liga Inggris pada musim 2021-2022. Bahkan, ia pun sukses merebut 4 trofi Liga Inggris bersama The Citizen dalam 5 musim terakhir. Usai merebut kemenangan dramatis dari Aston Villa pada pertandingan penutup musim ini, Guardiola pun mengaku sangat senang. Ia pun juga tidak akan pernah melupakan musim yang fantastis ini, kata Guardiola. Seraya menambahkan, kami adalah legenda. Ketika Anda menempatkan 5 trofi dalam 4 musim terakhir, maka itu orang-orang di sini akan mengingat Anda. Kami akan dikenang, ujar Pep Guardiola. Di sisi lain, ia pun tak menutupi jika ada tekanan luar biasa dari rivalnya Liverpool. Ditambah tekanan juga dengan Aston Villa karena tertinggal 0-2 dari Aston Villa. Pep pun mengaku di bawah tekanan dan berada dalam kesulitan. Namun, di luar dugaan, Pep pun mampu membalikkan keadaan. Atas hasil ini, Manchester City berhak atas juara Liga Inggris di musim 2021-2022. Selanjutnya, berita ketiga. Son Heung-min, pemain dari Tottenham Hotspur dan Korea Selatan, berhasil mencetak sejarah dalam Liga Inggris dengan mencetak top skor mengalahkan pesaingnya Mohamed Salah. Winger Tottenham Hotspur, Son Heung-min, mencetak sejarah baru di Premier League. Son menjadi pemain Asia pertama yang meraih Golden Boot sepanjang sejarah Premier League. Son memang menjadi juru gedor utama Spurs musim ini. Di saat Harry Kane ketajamannya telah menurun, Son malah tampil menggila di lini depan Spurs. 2 gol ke gawang Norwich benar-benar jadi titik balik buat Son Heung-min dalam meraih gelar tersebut. Gelar Son semakin manis ketika melihat fakta bahwa Spurs kembali ke Liga Champions. Ya, Spurs pada akhirnya lolos ke Liga Champions setelah menang dengan skor 5-0 atas Norwich. Mereka dengan tegas mengungguli Arsenal dengan meraih 2 poin di atas Arsenal. Ini adalah kesuksesan Spurs kembali ke Liga Champions setelah absen selama 3 musim. Dan semua ini berkat Son Heung-min yang performanya luar biasa musim ini. Berita keempat, AC Milan secara dramatis berhasil menjuali Serie A mengalahkan pesaingnya Inter Milan. Sempat diremehkan di awal musim, AC Milan justru mampu mengalahkan tim yang diunggulkan, Inter Milan. AC Milan tampil sebagai juara Serie A Liga Italia musim 2021-2022 usai menekuk Sassuolo 3-0 tanpa gol balas pada pekan ke-38 di Stadion Mapei,
Minggu 22 Mei 2022. AC Milan pun sempat tidak diunggulkan di awal musim, mengingat performanya yang terseok-seok. Menurut Eusebio, seorang pengamat Liga Italia, yang merupakan analisis juga, awalnya ia menduga bahwa Inter Milan lah yang akan juara, bersaing ketat dengan Juventus dan Napoli. Namun semua ini di luar dugaan. AC Milan justru mampu meraih gelar Liga Serie A dan mampu memenangkan Scudetto. Menurut Eusebio, mentalitas dan konsistensi dari akhir musim merupakan kunci juara dari AC Milan. Andrea Eusebio tak lupa mengangkat topi sebagai bentuk penghormatan untuk sang pelatih, Stefano Pioli, sebagai bentuk apresiasi atas prestasinya. Menurutnya, AC Milan memang pantas menjadi juara Serie A. Ya, berita kelima. Kylian Mbappe secara mengejutkan berhasil memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Bahkan Kylian Mbappe sendiri pun diberikan hak wewenang khusus setara dengan manajemen dari Paris Saint-Germain dengan gaji yang sangat fantastis di Paris Saint-Germain. Kylian Mbappe mendapatkan nilai kontrak yang fantastis dan hak istimewa di Paris Saint-Germain setelah dirinya menekankan perpanjangan kontrak. Mbappe sendiri sebelumnya center dikabarkan akan berlabuh ke Real Madrid. Bahkan beredar dirinya telah memiliki kesepakatan khusus dengan Los Blancos. Namun, Mbappe membantah hal tersebut. Ia menambahkan bahwa keputusannya bertahan murni karena terlalu cepat dirinya pergi secara gratis. Keputusan Mbappe bertahan di Paris Saint-Germain dan menolak bergabung Real Madrid membuat kencaman dari Los Blancos. Bahkan, Presiden La Liga, Javier Tebas, ikut marah. Javier Tebas pun menyebut bahwa Paris Saint-Germain merusak sportivitas dengan kekuatan finansial yang mereka miliki guna mempertahankan Mbappe. Hal ini pun wajar karena memang Kylian Mbappe diberikan hak yang sangat istimewa bersama Paris Saint-Germain. Mulai dengan gaji yang fantastis sebesar 4 juta pound sterling per bulan. Nilai itu 2 kali lipat lebih banyak dari bayaran yang tertera dalam kontrak sebelumnya. Mbappe juga diberikan bonus pendatanganan sebesar 100 juta pound sterling atau setara dengan 1,8 miliar. Dia pun juga mendapat hak khusus setara dengan manajemen Paris Saint-Germain. Sekarang kita akan tersambung ke narasumber yang telah saya wawancara, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kita, dengan Mas Yones Indra. Oke, baik, saya akan langsung mewawancarai Mas Yones Indra. Yang pertama, saya mau nanya, Mas suka bola nggak? Saya suka, sangat suka. Kalau suka, klub favorit Mas apa? Klub favorit saya adalah Manchester United. Baik. Kemarin nonton final Liga Champions, Mas? Nonton. Menurut Mas, tanggapan Mas gimana, Mas? Antara pemain Real Madrid dan Liverpool, gimana sih permainan mereka di final? Berdasarkan pertandingan final Liga Champions kemarin, yang saya lihat bahwa kedua tim bermain cukup berbeda ya, di mana Liverpool tampil sangat mendominasi sepanjang laga, baik di babak pertama maupun di babak kedua sepanjang pertandingan. Namun terdapat satu momen serangan balik cepat dari Real Madrid yang membuat akhirnya mereka bisa mencetak gol satu-satunya di pertandingan tersebut dan akhirnya bisa membawa juara Liga Champions kepada Real Madrid. Menurut Mas, apa sih faktor kegagalan Liverpool kemarin di Liga Champions? Mungkin karena bermain terlalu mendominasi dan sangat ingin untuk mencetak gol, jadi sepertinya garis pertahanannya juga sangat tinggi dan itu yang membuat bagaimana Real Madrid bisa melancarkan serangan balik cepat melalui Federico Valverde dan Vinicius Junior yang akhirnya bisa menjadi sebuah gol dari serangan balik tersebut untuk Real Madrid. Oke, baik. Terima kasih. Kalau menurut Mas nih,
kan di Inggris Premier League kita udah tahu nih Son Heung-min. Nah, menurut Mas, Son Heung-min tuh pemain yang seperti apa sih Mas sehingga dia bisa menjadi top skor di IPL, satu-satunya pemain Asia dalam sejarah yang mencetak top skor. Menurut Mas gimana tanggapannya? Untuk Son Heung-min, saya melihat pemain ini sangat mempunyai insting gol yang sangat tinggi ya, karena seperti yang kita tahu bahwa musim ini dia berhasil mencetak 23 gol tanpa melalui penalti satupun. Ini merupakan salah satu pencapaian terbaik, apalagi sebagai orang Asia pertama ya yang bisa mencetak 20 lebih gol. Itu merupakan salah satu achievement tersendiri lah bagi dia. Dan saya rasa dia juga sudah sukses membawa Spurs berhasil menduduki peringkat keempat, yang dimana itu merupakan tempat untuk mengamankan tiket Champions League musim depan. Oke, baik. Sekarang saya ingin bergeser ke Serie A. Menurut Mas, kan AC Milan sempat diremehkan di awal musim. Nah, tapi di akhir musim justru bisa juara, mengalahkan pesaingnya yang diunggulkan Inter Milan. Tanggapan Mas kira-kira gimana? Untuk AC Milan sendiri di Serie A, bahwa harus kita ketahui musim ini itu AC Milan bersaing menjadi juara di Liga dengan tim satu kota Milan lainnya, yaitu Inter Milan. Dan kita harus tahu bahwa sang juara bertahan Inter Milan juga mempunyai musim yang luar biasa sepanjang musim dari awal. Tapi yang membedakan dengan AC Milan saya rasa yaitu adalah konsistensi ya. Karena seperti yang kita tahu 2-3 bulan terakhir itu konsistensi dari Inter Milan itu agak sedikit menurun. Sedangkan AC Milan ini trennya konsistensinya tuh perlahan naik sampai ke minggu-minggu terakhir menjelang liga selesai. Jadi saya pikir di situ yang membedakan AC Milan dengan tim-tim Serie A lainnya. Juventus yang kita tahu juga itu musim ini juga sedang naik turun, begitupun juga dengan tim-tim seperti Napoli, Lazio, AS Roma itu juga performanya tidak stabil. Jadi mungkin yang membedakan AC Milan dengan tim-tim lainnya adalah konsistensi hingga akhir musim. Oke, baik. Kalau menurut Mas, layak gak sih AC Milan jadi juara? Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau berdasarkan konsistensi dari awal hingga akhir, saya rasa mereka cukup layak untuk menjadi juara karena dilihat dari pesaing-pesaingnya yaitu klub-klub seperti Inter Milan, Juventus, Napoli, Lazio itu juga tidak sekonsisten AC Milan ya. Jadi saya rasa cukup layak sangat dibilang untuk menjadi juara. Oke, baik. Terima kasih Mas Yones atas wawancaranya. Yaitu tadi wawancara saya dengan Mas Yones, dan kita sudah mendengarkan tanggapan-tanggapannya dari Mas Yones. Oke, saya Jason Nathaniel Grianto, pamit undur diri, kembali ke studio. Ya, itu dia tadi wawancara dan berita yang sudah saya sampaikan. Saya Jason Nathaniel Grianto, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga.